Oke, ya kita membahaskan distribusi muatan kontinu. Ya, distribusi muatan kontinu itu muatan yang terdistribusi secara seragam pada seluruh titik yang nilainya apa namanya ya muatannya tidak terpisah. Dia jadi satu kesatuan. Ya, di sini ada sebuah kawat berbentuk cincin. Ya, kalian tahu cincin. Cincin itu kan tengahnya bolong. Ya. Nah, sehingga kita harus gambarkan suatu cincin yang tengahnya bolong. Ya, gitu. Nah, ini ya. Nah, muatannya tersebar merata. Ya, muatannya tersebar merata di sini. Ya, muatannya tersebar merata di sini. Nah, ini muatannya di sini. Ya. Nah, muatannya tersebar merata. Katakanlah muatannya sebesar ya, sebesar Q katakanlah. Begitu. Ya, maka kita bisa ambil pias kecil ya, kita bisa ambil sampel kecil, muatannya di sini katakanlah sebesar dq ya, seperti itu. Nah, katakanlah ya cincin ini berjari-jari A ya atau berjari-jari R besar gitu boleh juga ya R besar gitu ya. Nah, berjari-jari R besar. Nah, ya di mana R besarnya di sini adalah ya besarnya jari-jarinya 4 cm ya, 4 cm alias 0,04 meter. Nah, terus lambdanya atau rapat muatan persatuan garis itu 10⁻⁷ per pi coulomb per meter. Nah, tentukan besarnya medan listrik pada jarak 3 cm ya di sini. Ya, kita perlu gambarkan begitu. Ini medan listrik pada jarak 3 cm di sini. Ya. Nah, ini ya. Ini katakanlah di sini X-nya sebesar 3 cm di sini. Ya, gitu. Nah, oke, maka di sini ada jarak yang sini. Ya, ini ada titik sini ya, dari titik sini ke sini. Nah, katakanlah titik sini ke situ jarak dari jarak jarak dari muatannya ke titik yang ditanyakan di sini titik P katakanlah itu jaraknya katakanlah R R kecil situ ya. Nah, ini X-nya X-nya 3 cm ya. Nah, informasi X tak taruh sini aja. Ya, X-nya 3 cm, 3 cm ya. Nah, bagaimana arah medan listriknya? Ya, ini kan medan listriknya kan terdistribusi pada seluruh ruang ya. Nah, karena kita ambil salah satu piasnya, maka medan listrik ke sini kan arahnya kalau kita ambil di titik sini, maka arahnya kemana? Ke sana, ya. Arahnya ke bawah, ke sini ya. Nah, ini, ya, ini. Nah, arahnya ke sini, ya. Nah, kalau kita ambil pias muatannya dq, maka pias medan listriknya itu DE. Ya, kita ambil begitu. Medan listriknya sebesar DE. Nah, kita bisa ambil di sini sudutnya di sini theta ya. Nah, kita bisa proyeksikan di sini medan listriknya. Ya, ini bisa kalian proyeksikan. Ini kalau kita punya di sini sudutnya theta, maka yang sudut yang di mana? Di sini juga theta ya. Maka kalau kita proyeksikan ini jadinya DE cos theta. Lalu bagaimana yang bagian sin? Ya, bagian sini ada DE yang tegak lurus ya. Di sini sebesar DE sin theta. Yang di sini besarnya DE tegak lurus juga itu sebesarnya DE sin theta. Ya, ini pada arah X, ini pada arah Y. Ya, sehingga total medan listriknya ya DE itu besarnya ini pada arah X ya. Nah, itu DE pada arah X ya tambahkan pada arah X itu tambahkan DE pada arah Y ya. Nah, DE pada arah X itu cuma ada satu komponen di sana. Besarnya sebesar DE cos theta pada arah X. Yang pada arah Y dia 0 harusnya karena satunya ke atas, satunya ke bawah, saling cancel dia. Ya, satunya DE sin theta dikurangi DE sin theta ya pada arah Y. Ya, sorry, ini biarin begini dulu. Ya, ini biarin begini dulu. Nah, sorry. Ini harusnya ini DE pada arah X ya tambahkan DE pada arah Y gitu loh. Ya, ini 0 sehingga kita hanya punya medan listrik pada arah X saja ya. Nah, di mana ini ya di mana ya ini DE total ya, DE pada titik apa? Titik P katakanlah ya, DE titik P itu ya. Nah, itu. Nah,
begitu ya titik P. Maka di mana DE itu ya definisinya ya K dq dibagi R kuadrat ya. Di mana kalau kalian tahu distribusi muatan persatuan garis itu definisinya lambda itu dq per d dl ya. Sehingga kalian bisa tuliskan di sini ya Q itu muatan, L itu satuan garis ya. dq sama dengan lambda d dl ya. Maka kita bisa tuliskan di sini ya eh, K lambda dl dibagi dengan R kuadrat. Ya, kalau kalian lihat R-nya di sini apa? Ya, kalau ini kan sudutnya siku-siku di sini. Ya, maka kita bisa tahu di sini bahwa R-nya itu sama dengan akar ya, akar dari X kuadrat plus R besar kuadrat. Kan Pitagoras kan? Begitu. Ya, masukkan. Berarti di sini kalau dikuadratin jadinya X kuadrat plus R besar kuadrat. Ya, seperti itu. Dan nilai kosinusnya berapa di sini? Nilai kosinusnya di sini ya. Kosinusnya di sini samping X-nya dibagi miring, R-nya. X per R. Ya, maka kita punya di sini X-nya dibagi R-nya. R kecilnya itu apa? Akar X kuadrat plus R besar kuadrat. Ya, begitu. Nah, ya, maka eh, DE pada titik P, ya kita bisa tuliskan di sini, ya ini DE-nya berapa tadi? DE-nya itu ini, ya, K lambda DL per X kuadrat plus R kuadrat, ya, plus R kuadrat. Dikalikan apa? Dikalikan cos theta. Cos theta-nya apa? Ya, X per berapa tadi? Per akar X kuadrat plus R kuadrat. Ya, seperti itu. Maka kita punya di sini, ya, K lambda X dl, ya dibagi dengan apa? Ya dibagi dengan X kuadrat plus R kuadrat pangkat 3 per 2. Ya, maka medan listrik pada titik P, kita integralkan aja. Ya, nah medan listrik di titik P itu, ini pada arah X tadi ya, ini pada arah X. Nah, ini langsung aja integralkan ke lambda X per X kuadrat plus R kuadrat pangkat 3 per 2 integral dl pada arah X. Ya, seperti itu. Nah, oke. Ya, begitu. Nah, integral dl ini ya adalah eh, kita mengintegrasikan terhadap seluruh elemen panjangnya. Ya, sehingga kita dapatkan integral dl itu ya adalah L. Yang nggak lain dan nggak bukan, L ini adalah keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran. Kenapa lingkaran? Ya, karena cincin bentuknya lingkaran. Ya, di mana L itu besarnya sama dengan 2pi 2pi r. Ya, sehingga kita bisa dapatkan 2pi k R lambda X ya dibagi dengan berapa itu? X kuadrat plus R kuadrat pangkat 3 per 2 ya. Masukkan semua nilai-nilainya ya. EP ya pada arah X tadi sama dengan 2pi K-nya 9 kali 10 pangkat 9. 2pi ini R ya. Ini R. Jari-jarinya berapa tadi? 0,04 meter. Lambdanya 10 pangkat min 7 per pi ya. Nah, pi-nya bisa kalian coret ya di sini. Pi dengan pi. X-nya itu adalah 0,03 meter alias 3 cm tadi ya. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan ini. X kuadrat plus R kuadrat. X-nya 0,03 kuadrat. R-nya adalah 0,04 kuadrat. Ya, pangkat 3 per 2. Silakan kalian nanti hitung jawabannya berapa. Gitu ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, gitu. Oke, 2 nomor lagi ya. Nah, ini ya memang agak lama. Yang tadi kita telat soalnya. Ya, nomor nomor tinggal nomor 6 sama 9 ya. Nomor 6 dulu deh. Ini ya, nomor 6. Kita bisa cek di sini nomor 6 ini ya. Aku lanjutkan di sini ya. Ayo masih fokus yuk. Ya, aku aja bisa fokus kalian masa enggak gitu. Ya, di sini sebuah kawat berbentuk cincin dengan jari-jari 3 cm bermuatan serba sama sebesar 5 Newton Coulomb. Ya, jadi jari-jarinya 3 cm dan pada kita ini ditanyakan pada jarak X-nya 4 cm ya. Muatannya sebesar di situ sebesar 5 nano Coulomb. Ya. Nah,
besarnya potensial listrik pada jarak 4 cm. Nah, kita bisa menggunakan informasi geometris yang tadi. Bedanya apa? Bedanya di sini tidak ada arahnya. Ya, kenapa? Karena potensial listrik tidak punya arah, gitu. Gitu ya. Nah, maka informasi mengenai apa namanya? Informasi mengenai arah di sini yaitu eh, medan listrik di sini kita hapus ya di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini kita hapus ya, definisinya di sini kita hapus di sini. Ya, karena kita nggak butuh apa namanya? Nggak butuh arah ya. Nah, ya udah kita mengacu daripada definisi potensial listrik apa? Ya, K dq per R. Ya, sebetulnya kan kaki per R. Tapi karena di sini kita ambil piasnya, maka potensialnya juga dV di sini ya. Maka V itu di sini apa sama dengan ya K integral dq per R ya. Nah, elemen ini kan elemen garis ya, elemen garis di sini. Nah, oke. Nah, sekarang elemen muatannya di sini sebesar sebesar berapa di sini? Kan kalau kita punya definisi dq itu kan apa? Sama dengan lambda dl ya, lambda dl. Nah, di mana lambda adalah distribusi muatan persatuan garis kan yang di mana asal usulnya dari dq per dl ya, alias q per l, bisa juga q per l ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini k integral lambda dl per r di sini ya. Nah, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya nanti kalian bisa cari juga dengan cara yang sama ya. Maka di sini potensial listrik di sini ya ini sama dengan K, di mana R-nya di sini adalah berapa di sini? R-nya sama dengan akar ya X kuadrat plus R kuadrat ya. Maka di sini kita punya lambdanya boleh kalian keluarkan. Ya di sini integral dl ya per X kuadrat plus R kuadrat ya. Begitu. Nah, seperti itu ya. Nah, coba sekarang kalian analisis di sini. Kira-kira eh, ini R di sini bisa kita keluarkan nggak? Ya. Nah, itu bisa apakah itu bisa kita keluarkan? Apakah bisa kita kerjakan secara langsung? Ya. Nah, langsung dalam artian langsung aja tak integralkan terhadap DL. Apakah bisa seperti itu? Ya. Nah, ya tentu saja bisa ya. Maka kita bisa keluarkan saja ya ini ya. Nah, ini kan DL nggak ada kaitannya sama R sama sekali. Ya, maka kita bisa keluarkan K lambda per X kuadrat plus R kuadrat ya. Di sini integral D. Ya, integral apa? Integral DL. Ya. Nah, integral DL kan sama dengan apa di sini? Integral DL kan sama dengan keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran. Nah, sebesarnya berapa? 2pi R. Ya. Nah, sama dengan L di sini. Ya, sama dengan L. Nah, ya. Nah, ini kan elemen kecilnya kan DL. Maka kalau kamu ambil semuanya ini kan sama dengan integralkan seluruhnya ini kan sama dengan keliling lingkaran, begitu kan? Maka kita punya di sini hasilnya adalah K lambda ya dikalikan apa ini? K lambda dikalikan 2pi R besar dibagi dengan akar X kuadrat plus R kuadrat. Nah, sekarang kalian lihat di mana lambda juga bisa Q per L. Ya, di mana ya Q di sini sorry, ini L kecil ya. L ini kan adalah keliling lingkaran, ya. Maka kalau kita punya di sini Q sama dengan lambda dikalikan 2pi R, ya, sehingga kita dapatkan ini, ya, ini itu adalah Q, ya. Maka kita punya di sini nilai potensial listriknya adalah ya kaki per akar X kuadrat plus R besar kuadrat, ya. Masukkan semua nilainya. Ya, K-nya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya berapa? Q-nya 5 nanocoulomb ya. Nah, ini sama alias sama dengan 5 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Ya, 5 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Nah, dibagi dengan akar ya X kuadrat. X-nya tadi 3 cm ya, alias 3 meter, tambahkan 0,04 meter ya. Nah, silakan kalian hitung nanti jawabannya berapa volt ya. Berapa volt. Ya. Hasilnya berapa volt.
Ya, seperti itu. Nah, simpel ya. Nah, silakan dari sini ada yang mau ditanyakan. Tanyakan aja. Sebelum aku lanjutkan ke persoalan yang terakhir di sini. Ya, persoalan yang terakhir di sini. Nah, oh sorry, salah ya. Betul. Ini ya. Nah, nah ini kenapa? Oh, betul ya. Ini di sini. Ntar, aku ambil di sini ya. Nah, soal yang terakhir adalah soal nomor 9. Ya, soal nomor 9 di sini. Ya, tolong kalian dengarkan baik-baik ya. Jangan kalian tinggal tidur ya. Karena- Oke, soal yang terakhir di sini, soal nomor 9 ini. Ya, sekarang bentuknya bukan lagi cincin, melainkan cakram. Ya, cakram itu eh, bentuknya seperti cincin namun dia gak bolong. Ya, atau kalian bisa bayangkan kayak koin, uang koin yang bulat itu. Ya, seperti itu. Nah, ya jadi itu ya. Maka sekarang bentuknya menjadi seperti ini. Ya, bentuknya jadi seperti ini. Ya, dimana ini itu ada isinya. Ya, ada isinya. Nah, ya kalian bisa ambil di sini jari-jarinya adalah sebesar sorry, ini jari-jarinya adalah sebesar R ya. Nah, begitu ya. Lalu eh ya, yang kita disuruh mencari apa di sini? Medan listrik dan potensial listrik pada jarak 3 cm dari sini ya. Nah, oke. Ya, di sini. Nah, di sini kita harus mencari medan listrik pada jarak X di sini ya. Nah, maka kita ambil dari sini ya, ambil sini itu adalah jarak dari piasnya ya, piasnya di sini ya, piasnya di sini, pias muatannya di sini yang tersebar seluruh permukaan di sini ya, terhadap terhadap apa? Terhadap titik yang ditanyakan di sini ya, begitu. Nah, ini katakanlah jaraknya R kecil ya, di titik P di sini. Nah, kita cari apa dulu deh? Kita cari medan listriknya dulu ya. Nah, distribusi atau kita cari potensial listriknya dulu deh ya. Nah, di mana di sini X-nya 3 cm ya, alias 0,03 meter ya, dan sigmanya 4 mikrocoulomb per meter kuadrat. Terus jarak R-nya 4 cm alias 0,03 meter. Nah, oke, kita bisa cari ya, kita bisa cari potensial listriknya dulu. Ya, potensial listriknya dulu. Ya, potensial listrik. Nah, kalau cari potensial listrik, definisinya tadi ya, dV sama dengan K dq per R ya. Nah, di mana di sini K dq-nya ya, sekarang kalian lihat distribusi muatannya ya, itu adalah distribusi ya, muatan apa? Permukaan. Ya, di mana definisinya sigma sama dengan apa? Q per A. Di mana A-nya adalah luas permukaan. Ya, maka kita bisa ambil di sini eh, dq atau ini sigmanya juga bisa ditulis sebagai ya, atau bisa juga ditulis sebagai dq per dA ya, dA. Maka dq sama dengan sigma dikalikan dA ya. Maka di sini sigma dikalikan dA. dA itu adalah elemen luasannya. Ya, luasannya apa? Bentuknya ya, luasannya bentuknya lingkaran ya. Di mana luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Maka turunannya di sini dA per dR sama dengan 2 pi R dR. Ya, sehingga kita punya di sini ya, dA sama dengan sorry ya, ini nggak ada dr-nya ya, sehingga dA-nya di sini sama dengan 2 pi R besar dr besar ya, di mana R kecilnya sama dengan apa di sini? R kecilnya kan sama dengan akar ya Pitagoras saja ya, kan bentuknya siku-siku, segitiga siku-siku ini sama dengan X kuadrat plus R kuadrat ya. Maka kita punya di sini sama dengan K sigma 2 pi R dr ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan akar tadi itu X kuadrat plus R kuadrat ya.
Maka mencari V-nya tinggal diintegralkan saja. Ya, 2pi K sigma, keluarkan. Ya, batasnya dari 0 sampai R. Di sini, R per akar X kuadrat plus R kuadrat. dr. Ya, nah sekarang kita bisa gunakan integral substitusi ya di sini ya. Nah, substitusi di sini R per akar X kuadrat plus R kuadrat ya. Di sini kita misalkan U-nya adalah X kuadrat plus R kuadrat. Ya, maka turunan ini terhadap R apa hasilnya? Sebesar 2R. Ya, maka 2 bisa coret ya, dan R-nya juga bisa coret. Sehingga kita punya integral ini. Ya, maka hasilnya di sini kan sama dengan pi K sigma ya. Hasil integralnya apa ini? Ya, ini kan mirip kayak integral U pangkat min setengah du. Ya, hasilnya ini kan sama dengan ya 1 per min setengah plus 1 U min setengah plus 1 ya. Ini min setengah plus 1 berapa? Setengah ya. Ini 1 ya setengah, berarti naik ke atas jadinya 2 ya. U min setengah. Ya, maka kita punya 2. U-nya berapa? U-nya adalah X kuadrat plus R kuadrat ya. Berarti 1 per X kuadrat plus R kuadrat ya. Sorry, min setengah plus 1 ya. Berarti U-nya juga pangkat setengah, makanya I-nya di atas ya. I-nya di atas ya. Nah, maka kita punya di sini apa di sini? Ya. Di sini apa? X kuadrat plus R kuadrat. Batasnya dari mana? 0 sampai R. Ya, maka masukkan. R-nya masukkan ke sini. R-nya dimasukkan ya sudah R. Ya. Nah, maka kita punya X kuadrat plus R kuadrat. Batas R, kalau R-nya 0, berarti dikurangi akar X kuadrat ya. Alias kita punya di sini potensial listriknya sama dengan 2pi K sigma ya, masuk ininya akar X kuadrat plus R kuadrat dikurangi X ya. Masukkan semua nilai-nilainya ya. 2 kali 3,14 pi-nya. K-nya dikalikan sigmanya ya. Sigmanya 4 mikrokulom, berarti kan 4 kali 10 pangkat min 6 kulom per meter kuadrat ya. Maka kita punya ini 9 kali 10 pangkat 9, K-nya sigmanya 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan akar itu ya, X-nya 0,03, R-nya 0,04, min X-nya 0,03. Gitu ya. Nanti kalian dapetin potensialnya berapa volt. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, soal yang terakhir ya. Nah, ini juga disuruh nyari medan listriknya. Ya. Ini disuruh dicari medan listriknya. Nah, ini medan listriknya yang agak susah di sini. Ya, karena panjang di sini. Ya, sabar dulu. Nah, ini. Ya, medan listrik pada suatu cakram. Ya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mengerjakannya ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita ingin punya medan listrik pada suatu cakram ya, kita bisa ambil lagi geometrinya tadi. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan perluasan dari hasil yang cincin tadi. Ya, kita bisa melakukan perluasan dari hasil yang cincin tadi. Ya, nah, yang cincin tadi ketemu berapa, lalu kita perluas. Ya, begitu. Nah, ini ya, kita perluas hasilnya. Ya, nah, kita ingat ya, medan listrik pada cincin ya, cincin tadi hasilnya berapa tadi? E sama dengan ya tadi kita ketemu ya berapa tadi? Ini ya. Pada satu cincin makanya ini saling berkaitan guys. Ya, 2pi K lambda Rx ya. 2pi K lambda Rx berapa itu? Nah, ini ya 2pi K lambda Rx ya dibagi dengan X kuadrat plus R besar kuadrat pangkat 3/2 ya, begitu. Nah, ini pada cincin. Nah, sekarang bagaimana kalau kita perluas cincin jadi cakram
Ya, dengerin baik-baik di sini argumennya. Kalau kalian punya kalau kalian punya cincin ya, kalau kalian punya cincin begini, cincin ya. Kalian bayangkan ini cincin, ini adalah koin 500 ya, koin uang 500 atau koin time zone ya. Cincin itu kalau kalian kumpulkan satu-satu, kumpulkan satu-satu, kumpulkan satu-satu, ya tambahi, 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 kan akan menjadi satu kesatuan cakram kan? Kebayang ya? Kalian punya cincin kecil, tambah cincin lagi, cincin lagi, cincin lagi, cincin lagi, cincin lagi. Pastikan kalau misalkan kalian tumpuk-tumpuk dia yang dengan jari-jari yang berbeda akan menjadi satu kesatuan utuh. Di mana di situ kesatuan utuh di sini adalah cakram. Maka triknya bagaimana? Ya udah, kalau kita ingin mencari medan listrik pada suatu cakram, ya maka kita tinggal integralkan saja ini. Ya, maka 2pi k lambda, ya apa argumennya integral? Ya, kenapa argumennya integral? Karena kalian berusaha untuk menumpuk cincin-cincin yang berjari-jari berbeda. Ya, tumpuk-tumpuk, tumpuk-tumpuk sehingga cakram. Ya, jari-jari yang berbeda tadi kita integrasikan, ya, sehingga menjadi satu kesatuan cakram yang utuh. Ya, maka ini x-nya bisa kalian keluarkan, maka kalian integralkan 0 sampai r, ini r per akar x kuadrat plus r kuadrat pangkat 3 per 2 tadi. Ya, ini dr ya. Nah, permisalannya ini kalian bisa misalkan tadi ya, ini sorry, gak usah pakai substitusi trigonometri ya, gak usah. Gitu ya, gak usah pakai substitusi apa trigonometri karena ya kelamaan aja ya. Sorry, karena memang nggak mungkin pakai itu ya. Ini lambda, ini x ya. Nah, kalian misalkan aja ini kan 2pi k lambda x ya. Ini 0 r, ya ini kan r per x kuadrat plus r kuadrat pangkat 3 per 2. Ya, misalkan saja ini x kuadrat plus r kuadrat ya. Turunannya apa? Turunannya sama dengan 2r. Ya, u-nya itu ini. Nah, ini coret-coret, 2-nya coret, maka kita punya di sini ya sama dengan pi k lambda x ya. Hasil integralnya ini kan mirip dengan integral apa ini? Mirip dengan integral u pangkat min 3 per 2 du. Ya, berarti ini 1 min 3 per 2 plus 1 u pangkat min 3 per 2 plus 1. Ya, berarti ini min setengah, jadinya min 2 u pangkat min setengah. Ya, min 3 per 2 tambah 1. Ya, min setengah. Maka ini kita punya ya, ini sama dengan ya, ini sama dengan ini 2 ya, ini min 2 ya. Ini tadi ini sama dengan min 2 ya. Karena ini min ya. Min 3 per 2 tambah 1 berapa? Min setengah kan? Maka kita punya di sini ini 1 per ya x kuadrat plus r kuadrat pangkat setengah ya. Batasnya dari mana? Dari 0 sampai r ya. Masukkan batas yang r dulu ya. Maka kita punya min 2pi k lambda x ya. Masukkan batas yang r di situ ya. Ya tetap kalau batas yang r ya tetap dong. Ya ini kan x kuadrat plus r kuadrat pangkat setengah. Kalau r-nya 0 berarti di sini 1 min r-nya 0 berarti 1 per x kuadrat pangkat setengah. Tadi 2 pangkat setengah ya 1. Gini ya. Nah, gitu ya. Maka eh, maka kita punya sekarang hasilnya kalau kita tukar di sini ya, 2pi k lambda x ya, kita bisa tukar di sini. Ya, ini minusnya di depan 1 per x dikurangi dengan 1 per x kuadrat plus r kuadrat pangkat setengah. Ya. Nah, ya sudah, sekarang tinggal masukkan saja semua besaran-besaran yang kita punya. Ya, langkah terakhir yaitu E, berarti kan 2 kalikan pi 3,14, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, lambdanya berapa tadi? Oh, sorry, kok lambda sih? Ini sigma ya. Ini sigma harusnya ya. Sorry. Ini, maaf ya, ada argumen yang ketinggalan. Ya, ini. Berarti nanti kalau kalian punya ya, ini sigma ya, sorry, Ki sama dengan Ki ya, muatan sama dengan muatannya, maka distribusi muatan ini ya, garisnya 2pi lambda R ini kan sama dengan ya, ini jangan lupa ya, 2pi lambda R sama dengan
distribusi muatan garisnya. Berarti kan sigma dikalikan apa tadi? Sigma dikalikan eh, dA ya. Di mana ya ini argumennya tak taruh di sini lagi ya. Ini argumen baru ini tak tulis di sini lagi. Nah, itu ya. Ini tak tulis di mana ya enaknya ya? Ya, ini tak tuliskan di mana ya? Yang ini tak tuliskan di sini ya. Nah, ini di sinilah ya, nggak apalah di sini ya. Nah, di sini ya begitu. Ya, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, di mana dA tadi kan sama dengan berapa tadi? 2pi lambda ya. Nah, ini ya 2pi lambda R yang ini kan sama dengan sigma ya 2pi R dr ya. Kan begitu. Ya, sehingga nanti lambdanya bisa kalian ganti ya. Ini lambdanya coret, coret, 2pi-nya coret, berarti lambdanya sama dengan eh, berapa itu? Sigma D dr. Ya, makanya ini sigma dr besar ya, dr besar. Nah, ini ya, dr besar. Makanya nanti makanya lambda di sini sudah kalian ganti saja ya, lambda di sini kalian ganti saja dengan apa? Dengan ya sigma dr ya. Nah, sigma dikalikan dr ya, maka kita punya di sini ya nanti ini ya eh ini sigma ya, berarti ini lambdanya semua diganti sigma ya, lambdanya semua diganti sigma ya. Nah, sorry ada yang lompat tadi ya. Lambdanya diganti sigma ya, sigma ya ini sigma ya, ini sigma ya. Ini sigma ya, sigma ya. Nah, kan betul ya, sigma dikalikan dr. Nah, integralnya muncul dari mana ya? Untuk menghilangkan diferensial kan harus diintegralkan kan begitu. Ya, ini sigma. Ya, sigmanya berapa tadi? Ya, sigmanya berapa tadi? 10 pangkat ya, 4 kali kan 10 pangkat min 6 ya. Masukkan semua nilai-nilainya ya. 4 dikalikan 10 pangkat min 6 ya, dikalikan x-nya. X-nya 0,03 meter. Ya, ini dibagi dengan 1 per 0,03 min 1 per ya 0,03 kuadrat tambahkan 0,04 kuadrat pangkat setengah ya. Nanti silakan kalian cari hasilnya. Nah ya, begitu saja. Sampai sini saja ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum tak akhiri.